RAM 8 GB, kalau ditambahin 8 GB lagi, jadi 16. Tapi kalau storage drive, SSD 128 ditambah 128 lagi, jadi 256. Itulah cara kerja PC. Jadi kalau kita ngerakit PC dan pasang RAM dengan kapasitas yang berbeda-beda, itu akan semuanya kapasitasnya itu akan dijadiin satu. Jadi kalau pasang 8 tambah 8 jadi 16. Tambah 16 lagi jadi 32. Tambah 32 lagi jadi 64. Mau tiap keping kapasitasnya berbeda, nggak masalah. Tetap akan digabung jadi satu. Masalah dia akan jalan dual channel atau enggak, masalah dia speednya seperti apa, itu adalah hal yang berbeda. Tapi semua orang tahu bahwa kapasitasnya akan dijadikan satu. Seandainya hal yang sama terjadi pada storage drive, 2 terabyte ditambah 2 terabyte akhirnya jadi 4 tera. Ditambah 2 tera lagi jadi 6 tera misalkan. Iya, seandainya bisa begitu ya. Cuma sayangnya hal itu bisa terjadi, cuma gak banyak orang yang tahu. Dan hal ini akan sangat berguna kalau kamu lagi misalkan punya SSD 128 GB nih. Terus habis itu kamu pengen install game, ternyata gamenya butuh kapasitas 150. Kurang dikit banget, cuma kurang 20 sekian GB gitu kan. Apa yang terjadi? Nggak bisa kita install. Dan mau nggak mau kita harus beli SSD baru, di mana kapasitasnya harus lebih dari 150 GB. Kita berujung akhirnya beli SSD baru dengan kapasitas 256 hanya untuk kekurangan yang cuma 25 GB-an doang. Sayang banget kan? Seandainya bisa kita beli, nggak usah 256 terlalu gede gitu ya. Udah punya 128, belilah lagi yang mungkin 64 GB atau 120 GB, terus digabungin, cukup tuh harusnya. Dan itu bisa kita lakukan. Udah tahu belum caranya? Kalau belum tahu, tonton terus videonya karena nanti ini akan jadi milik kamu untuk bisa kamu praktekin di rumah, digabungin kapasitasnya dengan storage drive yang ada di tempat kamu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu aja apa yang harus kamu lakukan untuk bisa melakukan hal tadi, menggabungkan storage drive yang berbeda agar kapasitasnya jadi satu. Jadi kalau kamu udah install operating system dan umumnya Windows, jadi kita bahas yang di Windows aja ya. Itu kamu bisa coba buka di disk management. Di situ kamu lihat nih status dari storage drive-nya tertulisnya apa. Biasanya akan tampil di sana adalah layoutnya simple dengan tipe basic. Dan ini adalah standar format storage drive yang kita gunakan selama ini. Fungsinya ya standar seperti yang kita tahu, buat nyimpen data, terus udah itu aja. Partisi ya udah cuma dibikin kapasitasnya sesuai dengan yang kita buat. Misalkan tadi kapasitasnya 120 dan hanya satu partisi, ya udah cuma 120 GB aja. Kamu nyimpen data di situ, ya tersimpannya akan di situ, bukan di tempat lain. Kalau kurang, ya udah kurang, nggak bisa ditambahin lagi kecuali beli baru. Dan sistem seperti ini tertulis tadi, namanya adalah sistem basic disk, di mana itu adalah hal yang paling umum kita gunakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi sebenarnya ada satu sistem lagi yang bukan basic, bre. Namanya adalah dynamic disk. Dan kalau kita menggunakan dynamic disk ini, maka akan ada banyak banget fitur baru yang bisa kita manfaatkan yang tidak ada pada basic disk. Untuk melakukan konversi dari basic ke dynamic dan sebaliknya sebenarnya bisa aja dilakukan menggunakan software bawaan Windows Disk Management tadi, tapi banyak keterbatasan dan secara user interface-nya juga kurang asik gitu ya. Dan kebetulan karena pekerjaan saya setiap harinya berkutat dengan PC, maka akhirnya invest ke software third party itu adalah satu hal yang sangat membantu. Dan satu software yang jadi andalan saya selama ini adalah ISAS Partition Master. Ada banyak keuntungan kalau kita pakai software tambahan seperti ini. Contoh paling gampang adalah saat kamu mau memformat partisi, memformat disk untuk bikin partisi gitu ya. Kalau pakai bawaan Windows itu pilihannya terbatas banget. Biasanya yang muncul di tempat saya itu cuma dua pilihannya, antara NTFS dan exFAT, atau kadang-kadang ada FAT32. Udah itu aja. Tapi kalau mau pakai ISAS Partition Master ini, muncul pilihannya ada banyak banget. Udah gitu kalau mau ngerubah ukuran partisi, kalau pakai software bawaan Windows, kita harus ngetik manual kapasitas yang kita inginkan berapa, sambil bayangin sendiri dia udah berapa persen dari total kapasitas storage-nya. Tapi dengan ISAS Partition Master kita bisa slide langsung kapasitas partisi yang kita mau, dan secara visual udah langsung kelihatan berapa persen yang akan terpakai dari total kapasitas storage drive-nya. Selain itu kalau kita mau melakukan konversi nih dari MBR ke GPT atau sebaliknya, terus tadi dari basic ke dynamic disk atau sebaliknya, kalau pakai software bawaan Windows ada banyak skenario di mana data harus betul-betul dihapus. MBR GPT itu kalau pakai command prompt udah jelas harus dibersihkan dulu datanya baru bisa di-convert. Tapi kalau pakai software macam Partition Master kayak gini bisa langsung kita lakukan tanpa harus menghilangkan data.
Termasuk tadi konversi basic ke dynamic atau sebaliknya. Kalau kita pakai bawaan Windows, basic ke dynamic sih masih baik-baik saja, datanya nggak hilang. Tapi kalau dibalik dari dynamic ke basic, itu datanya harus dihilangkan dulu. Tapi kalau pakai software, enggak bre. Aman semuanya. Selain itu, kita juga bisa lakukan banyak hal lainnya seperti nge-clone partisi, nge-clone disk, convert MBR ke GPT tadi dan sebaliknya tanpa menghilangkan data, terus convert basic dynamic atau sebaliknya tanpa menghilangkan data, merecover partisi yang hilang, membuat bootable media dan sebagainya. Dimana di sini sebenarnya kamu nggak perlu beli karena untuk versi free-nya aja udah bisa kamu download dan ada banyak hal yang bisa kamu lakukan tanpa harus beli lisensinya. Tapi kalau butuh lebih lanjut, baru deh beli. Dan menurut saya, kalau kamu adalah seorang teknisi atau mungkin petugas IT di sebuah kantor, ini adalah investasi yang sangat baik. Apalagi kalau belinya pakai duit kantor, langsung gas minta bos kamu untuk beli software tambahan. Nah, sekarang kita langsung praktekin aja gimana caranya menggabungkan dua kapasitas storage drive menjadi satu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah merubah format storage drive-nya dari basic menjadi dynamic. Kalau di ISAS caranya gampang banget, tinggal gini aja. Kalau pakai bawaan Windows sebenarnya juga sama gampangnya, tinggal klik kanan, convert to dynamic disk dan udah selesai. Cuma tadi diingat-ingat, kalau pakai bawaan Windows ada kemungkinan saat melakukan konversi datanya harus hilang. Jadi hati-hati saat melakukannya. Langkah berikutnya setelah disknya udah jadi dynamic gitu ya, dan ini harus kamu lakukan di dua storage. Jadi misalkan yang ini udah dynamic, berarti yang satunya yang mau digabungin juga harus dynamic. Setelah itu kamu pilih mau pakai yang mana nih? Simple volume kalau mau difungsikan normal seperti basic disk. Saran saya ya nggak usah karena butuhnya dynamic adalah untuk yang lain gitu kan ya. Kalau pilih mirror berarti storage-nya akan di mirror ke storage kedua. Ini hampir mirip dengan RAID 1. Dan hal ini akan lebih aman untuk storage drive-nya karena di saat kamu nge-save data ke storage yang A gitu ya, maka otomatis dia akan membuat kopinya di storage yang kedua. Jadi in case salah satunya ada yang rusak, misalkan ini tiba-tiba rusak, masih aman karena datanya udah ada di storage yang satunya. Tapi kalau kamu pengen meningkatkan performance dari storage drive-nya, misalkan ini kecepatan maksimalnya 100 Mbps dan ini juga 100 Mbps, bisa nih digabungin biar jadi 200 Mbps. Caranya adalah dengan memilih stripe volume. Ini mirip seperti RAID 0, jadi data yang disimpan akan dipecah ke dua storage untuk membagi beban baca dan tulis. Jadi di saat kamu nge-save satu foto gitu ya, separuh akan disimpan di sini, separuhnya akan disimpan di sini. Jadi saat melakukan penulisan, bebannya dibagi dua, dan saat memanggil datanya, bacanya juga akan dibagi dua. Jadi speednya bisa 2 kali lipat. Cuma kelemahan terbesarnya adalah kalau salah satu rusak, berarti datanya di dua storage ini tidak akan bisa dibaca karena yang tersimpan di sini cuma setengah doang. Mode berikutnya adalah yang menjadi pembahasan utama di video kali ini. Menggabungkan dua kapasitas storage drive menjadi satu. Di sini kamu tinggal pilih span volume, terus udah klik next aja dan jadilah dua storage drive kapasitasnya dijadiin satu. Jadi kalau ini 2 tera dan ini 2 tera, langsung deh jadi 4 terabyte bre. Dan caranya tadi gampang banget, tinggal ngeklik next dan langsung jadi. Kalau kamu pengen nyobain sendiri, bisa kamu praktekin dulu pakai apa aja yang ada di tempat kamu, mungkin SSD bekas atau mungkin flash disk atau external drive. Silakan dipraktekin sendiri. Pakai software bawaan Windows bisa, atau kalau kamu tertarik untuk nyobain software ISAS Partition Master ini, kamu bisa download aja free versionnya, saya kasih linknya di bawah. Dan kalau semisal nih ternyata kamu merasa cukup terbantu dan akhirnya kamu merasa kayaknya boleh nih buat bantuin pekerjaan di kantor atau pekerjaan sehari-hari kamu sebagai teknisi IT misalkan, langsung bisa beli lisensinya sekalian. Dan buat bahan prakteknya, kalau kekurangan storage drive, kebetulan hari ini Seagate bagi-bagi hadiah bre. Dan ini buat kamu yang memang butuh external drive, Seagate berbagi 2 external drive special edition. Perasaan 3 tadi. Ada 2 unit Seagate VR-CUDA 2TB Special Edition buat kamu. Black Panther Special Edition dan Spider-Man Peter Parker Special Edition. Harddisk eksternal dengan connectivity USB 3.0 yang kompatibel bukan hanya di PC atau laptop, tapi juga di Mac, Xbox, ataupun PlayStation. Ada RGB-nya bre, bisa diatur. Tapi detail RGB-nya seperti apa, nanti kamu cek sendiri aja setelah harddisknya jadi milik kamu. Untuk Black Panther Edition sendiri ada 3 karakter yang bisa kamu pilih kalau mau beli. Ada Black Panther, Shuri, dan Okoye. Kalau mau beli, harganya sih lumayan. Dan belum tentu kebagian. Karena Seagate VR-CUDA Spider-Man Special Edition ini termasuk yang paling sering sold out di Indonesia karena dia termasuk barang collectible buat para pecinta Marvel. Dan kalau pengen dapetin, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar, jelasin kenapa kamu butuh storage drive ini. Tulis jawabannya sambil dikasih hashtag Seagate. Saya kasih waktu 5 hari aja kali ya. Minggu depan saya umumin siapa yang beruntung. 2 orang yang beruntung untuk dapetin
Ini nih, special edition bre. Gak usah khawatir ini barang KW karena ini original. Ada stiker MFI-nya, made for Indonesia. Jadi kalau kamu beli storage drive dari Seagate, pastiin ada stiker MFI-nya. Dan di setiap pembelian, termasuk kalau kamu dapat giveaway seperti ini, kamu bukan hanya dapat garansi 3 tahun untuk unitnya, tapi juga ada garansi rescue data, recovery data selama 3 tahun. Jadi selain unitnya digaransi, kehilangan data juga dapat garansi recovery selama 3 tahun. Mantap banget kan tuh. Kalau kamu tertarik dengan storage drive eksternal ini dan gak sabar pengen punya, kamu bisa beli sendiri aja, linknya ada di bawah. Tapi kalau pengen mengadu keberuntungan, langsung tulis aja jawaban kamu dan kita ketemu lagi minggu depan.